Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan dalam renungan harian pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah dan Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Bapak kami hendak mendengarkan firman yang kembali menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani kehidupan kami Tuhan pada hari ini, di dalam pekerjaan, usaha, dan juga keluarga kami masing-masing. Berserah Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca atau kita dengarkan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22. Ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga dan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut untuk kita dengarkan bersama. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ayat yang ke-11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih, bayangkan kalau kita diundang ke sebuah pesta pernikahan. Seorang yang sudah mengundang kita tentu jauh-jauh hari sudah menyampaikan undangan kepada kita agar kita dapat hadir. Tentu si tuan pesta atau yang punya pesta tersebut sangat berharap kita datang dan kita mengenakan sesuatu yang pantas untuk hadir dalam sebuah pesta pernikahan. Sangat wajar tentunya Bapak dan Ibu. Tetapi bayangkan seandainya kita tidak jadi datang atau menolak untuk datang. Tentu yang mengundang kita akan kecewa. Dia akan sangat kecewa terhadap kita karena kita tidak jadi datang ke pestanya. Ataupun kita datang ke pesta itu, tapi kita tidak mengenakan pakaian yang pantas sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap yang mengundang kita. Dia pasti juga akan kecewa. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, perumpamaan yang tadi kita baca bersama di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 juga sebenarnya berbicara hal yang sama dengan hal itu. Gambaran tentang perumpamaan seorang raja yang mengundang itu adalah gambaran dari Tuhan Allah sendiri yang mengundang atau menawarkan keselamatan pada awalnya kepada orang-orang Israel, orang-orang yang menjadi keturunan dari Yakub, orang-orang Yahudi itu sendiri. Tetapi apa yang menjadi tanggapan mereka? Mereka menolak undangan tersebut. Mereka berdalih bahwa ada acara yang lain lebih penting daripada hadir di dalam undangan tersebut. Bahkan mereka menolak dan melakukan kekerasan atau mengandung sikap permusuhan terhadap setiap orang yang membawa undangan itu atau menyampaikan undangan itu kepada mereka. Itu satu perbuatan yang sangat berlawanan dengan maksud dari yang punya pesta. Tahukah kita ini adalah gambaran dari orang-orang Israel sendiri yang menolak undangan keselamatan yang Tuhan tawarkan. Hamba-hamba yang diutus untuk menyampaikan undangan itu adalah para nabi dan utusan-utusan Allah yang lain. Akan sampai kepada Tuhan kita Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang diutus ke dunia untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang Israel. Tapi apa yang mereka lakukan kepadanya? Tidak hanya menolak, tapi menangkap, menyiksa dan membunuh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah yang mereka lakukan. Akibatnya Tuhan yang digambarkan seperti raja dalam perumpamaan tersebut marah dan kemudian menghancurkan
bangsa Israel, kota mereka. Ini adalah gambaran kota Yerusalem yang dihancurkan pada tahun 70 oleh orang-orang Romawi. Lalu kemudian cerita yang selanjutnya juga hampir sama berkaitan dengan ini. Orang yang datang ke pesta yang tadinya ditawarkan karena mereka menolak, maka kemudian orang-orang di luar Israel lah yang kemudian ditawarkan untuk menerima undangan tersebut. Orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang di luar Israel. Itu adalah gambaran orang-orang yang di luar, yang ditemui di jalan-jalan oleh hamba-hamba yang diutus oleh si raja yang mengundang pesta tersebut. Tapi kemudian ketika mereka ada di dalam suasana pesta, raja melihat ada seorang dari mereka yang tidak berpakaian sepantasnya. Dan kemudian ia bertanya, dan karena marahnya ia kemudian menyuruh orang ini untuk diikat dan dibuang ke tempat yang penuh dengan ratap dan kata gigi. Apa arti maksud dari perempuan tersebut? Pakaian pesta yang dimasukkan adalah iman dan perbuatan yang sungguh menunjukkan pertobatan. Memang sekarang undangan keselamatan itu ditawarkan kepada orang-orang bukan Yahudi saja. Tapi bukan berarti juga kita bisa datang ke dalam pesta perjamuan tersebut dengan kehidupan kita yang lama. Dengan keberdosaan yang belum kita tinggalkan. Dengan kehidupan kita yang lama. Tidak. Justru sebaliknya. Kita harus meninggalkan sifat dan hidup yang lama. Kita harus hidup sebagai manusia baru. Kita harus berusaha untuk meninggalkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kita harus memantaskan diri kita untuk datang ke dalam perjamuan kawin Tuhan, menerima anugerah keselamatan sebagai orang yang betul-betul telah bertobat dan memiliki iman yang sejati. Jadi Bapak Ibu, jangan menolak undangan keselamatan yang Tuhan ajarkan. Lalu yang kedua, berpakaianlah pakaian pesta yang sepantasnya, milikilah iman dan bertobat dengan sungguh-sungguh agar kita layak untuk masuk ke dalam undangan pesta yang diadakan oleh Tuhan kita sendiri. Kiranya firman Tuhan pada hari sungguh-sungguh memberikan kita kekuatan dan penghiburan dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Tuhan berkatilah agar kami dapat boleh mengerti serta dapat melakukan segala firman ini di dalam kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang hari ini. Berkati segala pekerjaan dan usaha yang akan kami lakukan. Berkati juga keluarga kami dan seluruh anggota-anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Lindungilah kami Tuhan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Terutama dari sakit penyakit yang saat ini Tuhan mengancam kehidupan kami. Terutama pandemi COVID-19 Tuhan yang masih begitu marak di sekitar kami pada saat ini. Tuhan sembuhkan juga mereka yang sedang dirawat pada saat ini dimanapun mereka berada. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur senantiasa kepadamu. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.